persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita, karena kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan Yesus, kami tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kami membawa hati yang menyembah, rindu jamahan-Mu. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi. Kami siap menyembah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu dan tak terukur sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih dalam lagi, tenggelam dalam hadirat-Nya, nyanyikan dari Allah.
Bapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikir dan tak terukur. Yesus Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Oh, hanya Engkau Allah di hidupku. Yesus, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia, katakan ku sembah Yesus, ku sembah Engkau Yesus, Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari kita mulai naikkan doa kita. Syakara la bala 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 bala. Tuhan terima kasih Yesus. Syala bala 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 bala. Sembah Dia, sembah. Syala bala 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 bala. Tuhan Yesus. Syala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Yesus Tuhan. Mari semuanya lebih dahsyat lagi. Kita angkat suara kita. Kita mau sembah Raja di atas segala raja. Yesus namanya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap
Yesus, hanya Engkau sembah, Raja di atas segala, Allah yang layak disembah. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau sembah, sembah, lama-lama selamanya. Tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap sembah, Kau tetap Allah. Oh, mari datang sembah. Hurra patata karalabaya sampai. Yesus, Yesus kami panggil, Allah yang mulia, Allah yang maha kudus, yang layak terima hormat, pujian, syukur dari kami. Yesus, Yesus, Yesus. Mari sembah Dia, sembah Dia, angkat suaramu, tinggikan Dia. Oh Tuhan, kami puji, kami sembah selama-lamanya. Oh, layak disembah, layak dipuji, hormat dan kuasa kami panjatkan bagimu Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau, oh Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan sembah, oh ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, oh Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, naikkan kagummu
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Yesus sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Amin. Perbuatanmu, nyanyikan deklarasi kita pada pagi hari ini. Tiada yang seperti Tuhan kita yang besar dan dahsyat. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada pagi ini. Kami menyembah Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Dan kami tahu pada hari ini sesuatu yang baru akan berikan dalam kehidupan kami. Kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan sedang dilepaskan pada pagi dari tempat ini ke semua yang sedang menonton, menyaksikan acara ini pada hari ini. Kekuatan Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan, anugerah Tuhan sedang disalurkan, dialirkan dari tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi ini berbicara kepada kami. Sampaikan pesan kehidupan buat kami. Sampaikan firman kehidupan. Dan Kau yang memberkati kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Ibu sekalian. Shalom semuanya. Silakan minta tolong Ibu bermain. Terima kasih banyak untuk sahabat saya Pak Sapta yang kesekian kali ketemu lagi. Tiap kali datang ke sini ada yang berbeda, yang sukacita besar bisa ketemu seorang yang luar biasa. Amin. Saya lihat perkembangan pembangunan Wisma Bethesda selesai, udah nginep di sana. Luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Pagi ini saudara kita akan sama-sama buka firman Tuhan di satu ayat. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ada sebuah warning yang sangat luar biasa yang Tuhan kasih untuk gereja Tuhan. Kita bersyukur kalau gereja ini, GBI MPI adalah gereja yang prophetic. Sebab di akhir zaman ini seperti dalam cerita ini, ketika Tuhan akan mengangkat seseorang yang menjadi nabinya, yang akan menyampaikan pesan-pesan profetik. Tapi yang terjadi pada saat itu bagaimana keadaan di Israel? Dikatakan firman Tuhan jarang, penglihatan jarang, dan tidak sering lagi. Di saat yang seperti itu Tuhan ingin membangkitkan satu generasi yang profetik, sebuah gereja yang profetik. Kenapa perlu saudara? Sebab di akhir zaman ini gereja perlu sesuatu yang profetik mengarahkan mereka pada sebuah visi Tuhan yang ke depan. Sebab tanpa yang profetik, kita cuma ada di tempat kita yang bisa kita lihat sangat terbatas. Tapi detik ada sesuatu yang profetik yang diberikan Tuhan. Engkau sedang bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Amin. Hari-hari dahsyat, pekerjaan yang dahsyat, janji dahsyat yang sedang Tuhan sediakan di depan kita, saudara. Tapi ketika
Tuhan mau bangkitkan satu orang ini. Cuma satu, Samuel, saudara. Sementara seluruh bangsa hari itu adalah mereka tidak bisa mendapatkan firman. Karena firman sangat jarang dan tidak ada visi. Bayangkan, cuma ada satu orang, Samuel hari itu, yang dibangkitkan Tuhan, yang profetik, akan menjadi nabi. Sementara keadaan bangsa itu tidak ada firman dan tidak ada visi. Tapi kabar baiknya, apa yang dari Tuhan akan selalu menang. Amin. Sekalipun minoritas, cuma satu saudara, cuma Samuel. Dan seluruh bangsa tidak pada hari itu. Tetapi apa yang profetik itu dahsyat dan luar biasa. Jadilah orang-orang yang profetik. Jadilah gereja yang profetik. Karena kau tahu ke depan ada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. Dikatakan di sini apa? Sesuatu yang profetik itu saudara. Sesuatu yang relate, yang nyambung dengan firman. Sebab tidak ada nubuatan yang boleh bertentangan dengan firman. Tidak ada pesan Tuhan yang bertentangan dengan firman. Tidak boleh. Setiap kali ada profetik datang, hal-hal yang profetik, maka dia harus sesuai dengan firman. Tapi dikatakan firman jarang. Profetik, sesuatu visi ke depan yang besar. Tapi visi juga tidak ada. Bayangkan, sesuatu yang hebat yang Tuhan mau kasih sedang dilunturkan, sedang dihancurkan, dan sedang dihadang. Supaya yang hebat itu gak bisa muncul. Sebab firman dan visi hari itu tidak ada di Israel. Dan dua hal ini, ada dua hal yang sangat fondasi buat hidup kita maupun buat gereja. Pak, apakah tidak ada firman? Hari itu Tauratnya masih ada saudara. Tapi di sini firman bukan yang Taurat itu saudara, yang tertulis. Bagaimana firman yang tertulis itu bisa menjadi kenyataan realita dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan maksudkan. Sebab firman yang tertulis ini yang sering saudara baca. Kalau saudara nggak pernah mengalami, maka firman Tuhan itu cuma tinggal sebuah tulisan. Firman menjadi hebat ketika diambil, dipercaya, dilakukan dan dialami. Itulah yang mereka kehilangan. Ada banyak gereja yang kehilangan itu hari-hari ini saudara. Mereka baca firman yang hebat, janji yang hebat, tapi tidak mengalami. Orang Kristen yang hebat, gereja yang luar biasa. Apa yang dia baca, apa yang dia tahu, sedang dia alami dan dia jalan dalam kehidupannya. Dan itu hari itu yang sedang tidak ada di Israel. Itu dikatakan kenapa? Firman Tuhan sudah jarang. Semua orang-orang yang alami kehebatan firman sudah jarang. Hari ini banyak gereja yang mengalami downgrade, mulai turun. Karena mereka berkata apa? Firman tidak relevan lagi. Salah saudara. Firman sampai hari ini masih relevan. Amin. Masih dahsyat luar biasa. Hanya perlu orang-orang yang percaya dengan firman. Dan semua yang Alkitab tulis akan jadi bagian kehidupan kita. Sekarang gereja semakin lembek. Mereka berkata ini gak bisa lagi. Yang ini gak mungkin. Yang ini gak mungkin. Dan mereka cuma pilih-pilih mana yang baik, yang enak, yang diambil. Padahal firman itu semuanya penuh dengan kuasa. Kalau ada orang yang melakukan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Firman ini akan jadi kenyataan yang luar biasa. Firman itu kebenaran. Kalau engkau tidak punya standar kebenaran lagi. Maka yang akan masuk standar dunia. Kalau firman sudah mulai melemah, maka otomatis yang sedang masuk ke dalam gereja, kekuatan dari dunia saudara. Kenapa di beberapa tempat yang dekat dengan laut, dilarang mengambil air tanah? Tidak boleh nyedot air terlalu banyak. Kenapa? Kalau air tanah diambil terlalu banyak, air tawar berkurang, maka air laut akan masuk. Dan nanti daerah itu akan menjadi asin. Kenapa air tanah tidak boleh diambil sembarangan? Itu untuk menjaga supaya air laut tidak bisa menyerap masuk. Karena ada pertahanan air itu masih banyak. Tapi detik air itu disedot habis, kosong. Maka yang masuk air laut. Hidupmu sama saudara. Kalau hari ini firman sudah kau geser. Tidak lagi jadi fondasi kuat dalam hidup kita. Maka yang dari dunia akan sangat gampang nyerap masuk. Dan tiba-tiba cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bicara kita sangat duniawi.
Sebab dunia sudah masuk dengan kuat tanpa disadari ke dalam hidup kita. Itulah kenapa firman harus tetap jadi fondasi, jadi kebenaran. Jangan sampai firman Tuhan jarang. Biarkan kita penuh dengan firman. Amin. Setiap kita yang penuh dengan firman, itu orang yang akan menikmati keajaiban-keajaiban firman. Tapi hari itu gak ada lagi saudara. Jarang. Firman jadi hal yang sangat suka didapatkan. Orang yang mau cerita firman yang dahsyat sudah jarang. Orang itu tidak punya standar kebenaran lagi. Standar dunia yang sedang menguasai. Yang kedua, vision, penglihatan. Apa itu visi? Sesuatu yang untuk masa ke depan, saudara. Orang yang punya visi, gereja yang punya visi, dia tahu kemana dia akan diarahkan oleh Tuhan. Dia tidak usah nyimpang kanan, gak usah ke kiri, gak usah muter-muter. Dia tahu kemana Tuhan mau bawa dia jalan. Dan itulah orang yang bisa mencapai banyak pencapaian besar. Banyak kehendak Tuhan. Banyak kehendak Tuhan bisa tercapai. Kenapa? Diberi visi oleh Tuhan. Orang yang gak punya visi, dia cuma jalan sembarang, asal, kanan, kiri. Siapa tahu coba ini, coba itu. Kita dengan Tuhan tidak coba-coba, saudara. Amin. Kita harus tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Dan berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Gak ada cara lain. Visi harus punya dari Tuhan. Kalau dua ini jalan bareng. Firman yang dari Tuhan. Visi yang dari Tuhan jalan. Disitulah kita menjadi gereja yang profetik. Sebab profetik itu dasarnya firman. Dan sesuatu visi yang ke depan yang Tuhan mau. Dan hari itu Israel kehilangan itu. Itu bangsa jalan dalam kegelapan. Dalam sekian waktu. Hidupmu saudara. Gereja. Kalau mereka tidak punya firman. Tidak punya visi. Engkau jalan dalam kegelapan. Tapi gereja dan pribadi. Yang punya firman kuat fondasinya. Dan dia punya visi Tuhan. Jalan dalam terang yang luar biasa. Dia tahu kemana arahnya. Dia tahu kemana target yang Tuhan mau. Dan dia bisa kerjakan dengan dahsyat. Akan dibawa dari satu level ke level yang lebih tinggi. Dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik. Itulah kenapa ada gereja-gereja yang dibawa naik dengan hebat. Kenapa? Dia punya firman dan dia punya visi. Dan ini tidak boleh kalah. Sebab setan di akhir zaman akan terus menyerang gereja. Membuat gereja tidak lagi profetik dan menjadi lemah. Gereja yang tidak profetik akan sangat lemah dan sangat mudah dikendalikan oleh musuh. Tapi hari Tuhan tahu bagaimana Tuhan bangkit dan membela umatnya yang dalam kegelapan. Dia bangkitkan satu orang. Satu loh saudara. Minoritas. Cuma satu. Tapi yang satu ini mengubah Israel yang tidak ada firman dan tidak ada visi. Jadi bangsa yang punya seorang nabi yang hebat yang bernama Samuel. Dari Dan sampai Beersheba dia lepaskan perkataan nubuatan dan profetik. Dan bangsa itu semua diubah. Dan mereka berkata setiap firman yang diucapkan nabi ini menjadi kenyataan. Amin. Dia bangkitkan di akhir zaman ini. Di tengah-tengah kita. Orang-orang gereja-gereja yang profetik. Amin. Dan kau kerjakan tugas-tugas dahsyat. Tugas besar. Saudara dan gereja saudara adalah yang dipilih Tuhan hari ini. Karena itu hari ini bangkit saudara. Bangkit, bangkit. Pegang yang profetik yang dari Tuhan. Sebab ini bukan cuma ngomong sesuatu yang di masa depan. Bukan. Tapi yang lebih besar. Sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Sedang mengerjakan tugas-tugas dahsyat yang Tuhan percayakan buat kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama pada pagi ini saudara. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa yang haus. Terima kasih Tuhan. Aliran sungaimu hatiku tak tahan menunggumu
bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Demikian jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada pagi hari ini ada orang yang sedang menonton acara ini, yang sedang melihat acara ini. Kau tahu kau tidak tahu arah tujuan hidupmu hari ini. Engkau tahu kau sedang dalam keadaan yang berat, yang gelap hidupmu pada hari ini. Ada orang-orang yang kau sedang menonton acara ini pada hari ini. Hamba memperkatakan bernubuat buat saudara hari ini. Tuhan sedang membuka sebuah pintu dan jalan dalam kehidupanmu. Apa yang selama ini gelap dalam hidupmu, apa yang menutup dalam hidupmu hari ini terbuka dalam nama Yesus. Minta firman-Nya turun. Minta firman Tuhan turun dalam kehidupanmu. Dibuka visi-visi Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang tidak tahu arah hidupmu pada hari ini, engkau yang di dalam kegelapan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang sedang menerobos, firman-Mu punya kekuatan. Engkau diterobos Tuhan hari ini. Tuhan memberikan firman. Hidupmu yang standarnya bukan firman selama ini, Tuhan kasih standar firman. Engkau akan diubah dalam nama Yesus. Engkau yang gak punya visi, masa depanmu suram dan gelap, pagi ini berdoa di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan nubuat. Hari ini terbuka pintumu. Pintumu terbuka dalam nama Yesus. Tuhan membuat keajaiban. Terima saudara, terima di tempat masing-masing, di rumahmu, terima, terima. Terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Haralaba sekaralaba ya nama-nama. Gorolobo shede bekala baralaba. Gorolobo sheke de kala baranama. Orapa kala baralaba sande. Kuasa Roh Kudus akan bekerja menyentuh semua orang yang mendengarkan pada pagi hari ini. Karalaba syakaralaba ya nama-nama. Orapa kalama. Tuhan sedang membuat engkau menjadi anak panah yang akan ditembakkan ke sasaran Tuhan. Anak panah Tuhan, anak panah Tuhan sedang Dia pilih pada pagi ini. Sedang Dia pilih anak panah. Dia akan tembakkan saudara kepada visi-visinya, bukan visimu. Visi Tuhan, bukan visimu. Visi Tuhan, bukan kemauanmu. Kemauan Tuhan, bukan
hidupku. Kehendak Tuhan terjadi. Goralapa syakaralapa kanama. Goralapa takanama ranama. Goralapa kanama ranama sate. Gorapa kanama. Karalapa syakaralapa. Firman-Mu pedang roh. Pagi ini sedang kerja memotong semua yang bukan dari Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, firman-Mu pedang roh membersihkan, memotong bagian hidup kami yang bukan dari Tuhan, sedang dibersihkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu, ya Tuhan, menerangi setiap hati dan pikiran kami. Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Tuhan juga bukakan ya Tuhan satu penglihatan visi-visi ya Tuhan. Taruh Tuhan terus firman-Mu. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus tuh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini juga ya Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan perbaharui hati setiap kami. Sungguh kami mau berkata Tuhan, kami rindu akan Tuhan. Sungguh kami percaya ya Tuhan, mukjizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan bukakan mata hati kami untuk bisa melihat pengharapan yang Tuhan sediakan buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan betapa kayanya ya Tuhan, betapa lebarnya ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Sebentar ya Tuhan kami akan ya Tuhan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang hadir buat setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kami Tuhan. Engkau menjadi korban tebusan buat kami. Tuhan, makasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Dan setiap kali kami makan perjamuan kudus ini Tuhan, kami ingat Tuhan akan datang segera. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih.
Biarlah ya Tuhan Kau ampuni setiap dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, dalam nama Yesus aku mohon Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Kau bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan buat kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang bawa persembahan untuk pelayanan daripada menara doa ini Tuhan. Kau berkati berlipat kali ganda. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.